Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Sifa Sabila Azhara dengan mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Di sini pembahasan materi yang akan saya sampaikan yaitu etika konseling lintas budaya. Nah, apa sih konsep etika konseling lintas budaya? Konsep etika konseling lintas budaya mencakup berbagai prinsip dan pandangan yang dirancang untuk membantu konselor bekerja dengan efektif dan etis dengan klien dari berbagai latar belakang budaya. Berikut adalah beberapa konsep kunci. Yang pertama yaitu sensitivitas budaya. Konselor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai budaya dan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi pandangan dunia, nilai, dan perilaku klien. Ini termasuk pengetahuan tentang norma-norma sosial adat dan kepercayaan spiritual yang mungkin mempengaruhi klien. Yang kedua yaitu kesadaran diri. Konselor harus menyadari bias pribadi dan prasangka mereka sendiri. Kesadaran ini membantu menguasai dampak negatif dari bias yang tidak disadari dalam proses konseling dan memastikan interaksi yang lebih adil dan efektif dengan klien dari latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, kompetensi multikultural. Ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dengan klien dari berbagai budaya. Kompetensi ini melibatkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman langsung yang bekerja dengan populasi yang beragam. Yang keempat, empati budaya. Konselor harus mampu menunjukkan empati dan memahami perspektif klien dalam konteks budaya mereka. Ini berarti mendengarkan dengan hati-hati, menghargai pengalaman unik klien, dan tidak membuat asumsi berdasarkan stereotip budaya. Yang kelima yaitu etika profesional yang disesuaikan dengan budaya. Konselor harus menyesuaikan penerapan prinsip etika profesional mereka dengan memperhitungkan konteks budaya klien. Ini termasuk prinsip kerahasiaan, otonomi, dan keadilan sambil memahami bagaimana nilai-nilai ini mungkin dapat terjadi. Yang keenam yaitu kolaborasi dengan komunitas. Konselor sebaiknya bekerja sama dengan sumber daya komunitas dan individu yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang klien. Ini bisa melibatkan bekerja dengan memimpin komunitas, menyembah tradisional, atau anggota keluarga sesuai dengan kehendak klien. Yang ketujuh yaitu penggunaan bahasa yang tepat. Menggunakan bahasa yang dipahami dan nyaman bagi klien sangatlah penting. Ini mungkin melibatkan penggunaan penerjemahan profesional atau materi yang diterjemahkan ke dalam bahasa klien. Yang ke-8 yaitu penyesuaian teknik konseling. Teknik dan interferensi konseling harus disesuaikan agar sesuai dengan latar belakang budaya klien. Beberapa pendekatan mungkin lebih efektif daripada yang lain tergantung pada konteks budaya klien. Yang ke-9 yaitu advokasi dan keadilan sosial. Konselor memiliki tanggung jawab untuk menjadi advokasi bagi klien mereka dan bekerja untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang mempengaruhi klien. Ini bisa mencakup tindakan yang menentang diskriminasi dan mendukung kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan semua individu, terutama yang berasal dari kelompok yang kurang beruntung. Mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam praktik konseling memastikan bahwa layanan yang diberikan adalah inklusif, adil, dan efektif bagi klien dari berbagai latar budaya. Selanjutnya, apa sih etika konseling lintas budaya? Etika konseling lintas budaya mengacu pada prinsip-prinsip yang memandu konselor dalam memberikan layanan yang sensitif dan sesuai dengan latar belakang budaya klien. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam etika konseling lintas budaya. Yang pertama yaitu pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Konselor harus mengenai dan menghargai keberagaman budaya klien, termasuk perbedaan dari ras, etnis, agama, bahasa, gender, organisasi seksual, dan status sosial ekonomi. Hal ini melibatkan pemahaman bahwa pengalaman hidup dan pandangan dunia klien sangat dipengaruhi oleh budaya mereka. Yang kedua yaitu kesadaran diri dan refleksi pribadi.
Konselor perlu mengembangkan kesadaran diri mengenai bias dan prasangka pribadi mereka, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi interaksi dengan klien. Refleksi pribadi dan pelatihan berkelanjutan dapat membantu konselor mengurangi dampak bias ini. Yang ketiga yaitu kompetensi budaya. Kompetensi budaya melibatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dengan klien dari berbagai budaya. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik budaya yang berbeda, serta kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan konseling dengan kebutuhan klien. Yang keempat yaitu komunitas yang efektif. Konselor harus menggunakan komunitas yang efektif, termasuk bahasa yang tepat dan pemahaman tentang konteks nonverbal. Jika diperlukan, konselor sebaiknya menggunakan penerjemah yang terlatih untuk memastikan pemahaman yang tepat antar konselor dan kliennya. Yang kelima yaitu penghormatan terhadap nilai dan tradisi budaya klien. Konselor harus menghormati nilai, kepercayaan, dan tradisi budaya klien dan mempertimbangkan hal tersebut dalam proses konseling. Ini berarti tidak memaksa nilai-nilai pribadi konselor kepada klien dan menghormati preferensi budaya klien. Yang keenam yaitu kerahasiaan dan privasi. Konselor harus menjaga kerahasiaan informasi klien sesuai dengan etika profesional, namun juga memahami bahwa konsep privasi dari bervariasi dalam konteks budaya yang berbeda. Konselor harus menjelaskan batasan-batasan kerahasiaan kepada klien dalam konteks budaya mereka. Yang ketujuh yaitu advokasi dan keadilan sosial. Konselor harus berperan sebagai advokat untuk klien mereka, bekerja untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan diskriminasi yang mungkin dihadapi klien. Ini bisa melibatkan pandangan, kebijakan, dan praktik yang meningkatkan kesejahteraan klien dari kelompok yang terpinggirkan. Yang kedelapan, menggunakan sumber daya komunikasi. Konselor sebaiknya bekerja sama dengan sumber daya dan individu dalam komunitas budaya klien untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif. Ini bisa melibatkan pemimpin komunitas, organisasi budaya, atau penyembah tradisional. Yang terakhir yaitu penyesuaian teknik konseling. Teknik dan pendekatan konseling harus disesuaikan dengan latar budaya klien. Konselor harus fleksibel dalam menggunakan berbagai pendekatan yang mungkin lebih efektif dalam konteks budaya tertentu. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika konseling lintas budaya, konselor dapat memberikan layanan yang lebih inklusif, efektif, dan berempati, yang menghormati dan mendukung kebutuhan sesuai dengan identitas budaya klien. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Sekian dulu pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.